PT Harmoni Dinamika Indonesia atau HDI buka suara terkait beredarnya pemberitaan kasus pelecehan seksual terhadap sejumlah siswi SMA Sekolah Pagi Indonesia atau SPI di Batu Malang, Jawa Timur yang diduga dilakukan oleh seorang yang berinisial JE. PT HDI mengatakan bahwa pihaknya tidak terlibat dalam manajemen dan pengelolaan Sekolah Selamat Pagi Indonesia. Simak video selanjutnya. Di antara kami yang hadir ini adalah yang pertama Ibu Ina Rahman, lawyer dari HDI. Yang kedua Mr. Bradoncia, CEO HDI. Yang ketiga Pak Edi Warsito sebagai Direktur PT HDI. Dan saya sendiri juga legal PT HDI, Uus Mulia Harja. Pertama-tama mungkin yang perlu kami sampaikan dalam press conference ini, mungkin ada hal-hal yang prinsip yang perlu kami sampaikan di sini adalah bahwa perlu diketahui PT HDI ini adalah perusahaan yang mendistribusikan barang melalui multi level marketing, distribusi barang secara langsung. Sehingga di sini perusahaan seperti ini memang akan harus dibangun dengan cara-cara yang baik, cara-cara yang memang terhormat ya, sehingga akan sangat rentan dengan gangguan-gangguan atau pemikiran-pemikiran atau sangkaan-sangkaan terhadap nama baik perusahaan ini. Oleh karenanya, isu-isu yang ada berkembang di masyarakat, tentunya kami harus merespon dan mengklarifikasinya dengan baik. Hal ini terkait dengan adanya pemberitaan ya. Ini khusus pemberitaan yang memang sekarang sedang marak, yaitu berkaitan dengan adanya kasus kejahatan seksual ya. Sejumlah siswi SMA Sekolah Selamat Pagi Indonesia di Batu Malang, Jawa Timur, yang diduga dilakukan oleh seorang yang berinisial ZE, yang sekarang proses hukumnya sedang berjalan. Bahkan yang saya dengar mungkin untuk minggu ke depan itu sudah mulai ke tuntutan. Prinsipnya kami sudah mengamati sejak awal terkait dengan proses penyidikan, penuntutan, bahkan nanti mungkin sampai kepada putusannya. Oleh karenanya untuk menyingkat waktu, nanti secara materi akan disampaikan oleh Bu Ina dulu mungkin ya. Bu Ina, nanti mungkin dilanjutkan dengan bapak-bapak yang lain. Silakan Bu. Tim HDI tolong press release dibagiin ke teman-teman media ya. Mungkin dibaca press release-nya ya, kita buat sangat singkat ya. Banyak yang bertanya kenapa ada press conference ini dan apa kaitannya HDI dengan terdakwa kasus pelecehan seksual itu ya. Jadi seperti yang marak di YouTube channelnya Mas Dedi ya terkait kasus ini, memang tidak tegas-tegas menyebut perusahaan klien kami ya PT HDI, tapi perlu ditegaskan ini mic-nya nyala nggak ya? Tes. Suaranya mic-nya kurang kencang. Jadi perlu ditegaskan bahwa seperti yang teman-teman media lihat di YouTube channelnya Mas Dedi, di situ ada 2 korban yang sebagai korban dari perilaku JE. Ya, keterkaitan JE dengan PT HDI ini adalah semata-mata karena JE merupakan salah satu stakeholder dari PT HDI. Stakeholder ini kalau kita bahasa awamnya itu top leader. Salah satu top leader dari PT HDI ya. Kemudian keterkaitan pula dengan PT HDI ini seperti yang teman-teman baca di press release yang kami sebarkan, bahwa PT HDI mendukung sekolah
SPI, Selamat Pagi Indonesia, di daerah Batu Malang, Jawa Timur, yang mana itu notabene adalah TKP, ya, tempat kejadian perkara kasus itu terjadi. Yang perlu ditegaskan di sini adalah yang pertama, tidak ada kaitan, ya, keterlibatan PT HDI, ya, dalam hal ini klien kami tidak ada keterkaitan dengan manajemen sekolah SPI di Batu Malang. Kami PT HDI hanya mensupport PT SPI, sekolah SPI. Sekolah SPI itu 100% dikelola oleh Bapak JE. Jadi kami tegaskan sekali lagi bahwa PT HDI tidak ada terlibat dalam operasional Sekolah Selamat Pagi Indonesia, ya. Mungkin untuk jelasnya, saya bacakan press release-nya, ya. Press release PT Harmoni Dinamik Indonesia terhadap pemberitaan kasus kejahatan seksual di SMA Selamat Pagi Indonesia Batu Malang. Sehubungan dengan maraknya pemberitaan pada media cetak maupun elektronik di Indonesia akhir-akhir ini terkait dengan adanya kasus kejahatan seksual terhadap sejumlah siswi SMA Sekolah Pagi Indonesia atau SPI di daerah Malang, Jawa Timur, yang diduga dilakukan oleh seorang yang berinisial JE. Maka agar tidak terjadi polemik di masyarakat akibat pemberitaan tersebut, bersama ini kami dari PT Harmoni Dinamik Indonesia atau PT HDI perlu untuk mengklarifikasi atau meluruskan agar pemberitaan tersebut tidak merugikan nama baik PT HDI dan segenap para mitra usahanya. Yang pertama, PT HDI sangat mendukung pendirian Sekolah Selamat Pagi Indonesia, mengingat pendidikan adalah merupakan hak warga negara Indonesia sesuai ketentuan pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan sesuai dengan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam alinea keempat, antara lain berkewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa. Generasi muda yang cerdas akan menjadi modal utama bagi kemajuan bangsa ini agar mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa maju lainnya di seluruh dunia. Adapun latar belakang dan tujuan pendirian Sekolah Selamat Pagi Indonesia di Batu Malang tersebut adalah sangat mulia. Sebagai sekolah gratis, ya, ditegaskan lagi, sebagai sekolah gratis bagi warga kurang mampu, khususnya anak yatim piatu, di mana para siswa dididik dalam kurikulum SMA dan juga pendidikan kewirausahaan. Namun perlu digarisbawahi dalam hal ini, PT HDI tidak terlibat dalam manajemen dan pengelolaan Sekolah Selamat Pagi Indonesia atau SPI. Begitu pula dengan status saudara JE adalah bukan karyawan PT HDI atau beroperasi di bawah arahan PT HDI. Ya, kita tegaskan sekali lagi, status saudara JE bukan karyawan PT HDI atau beroperasi di bawah arahan PT HDI. Namun memang saudara J adalah salah satu mitra usaha atau kita sebut di HDI itu enterpriser yang bersifat mandiri yang mengembangkan jaringan penjualan langsung atau MLM PT HDI. Jadi sejatinya dalam hal ini tidak ada kaitannya antara manajemen Sekolah Selamat Pagi Indonesia dengan manajemen PT HDI. Segala perbuatan yang dilakukan oleh saudara JE adalah mutlak merupakan tanggung jawab saudara JE secara pribadi. Dalam situasi ini, PT HDI prihatin dengan kasus pelecehan seksual terhadap sejumlah mahasiswa SPI di Batu Malang, Jawa Timur yang diduga dilakukan oleh seorang berinisial JE. Tahun lalu, saat kasusnya mulai mencuat, PT HDI telah mengambil tindakan dengan memberhentikan keanggotaannya sebagai mitra usaha atau enterpriser. Sejak awal, PT HDI selalu mengikuti dan mencermati perkembangan kasus tersebut, mulai dari penyidikan di Polda Jatim hingga persidangan di Pengadilan Negeri Malang. Namun perkembangan terakhir mengharuskan perusahaan untuk mengambil tindakan yang jelas dan tegas. Oleh karena itu, PT HDI telah memutuskan untuk segera memberhentikan keanggotaan saudara JE sesuai dengan kode etik serta prinsip dasar yang diatur oleh Asosiasi Penjualan Langsung. Ini bukan keputusan yang mudah untuk diambil oleh manajemen, tetapi ini adalah keputusan yang tepat
Karena tujuan PT HDI adalah untuk menciptakan ruang yang aman bagi semua mitra usaha atau enterpriser untuk menjaga kesehatan mereka dan juga belajar tentang kewirausahaan tanpa mengesampingkan asas praduga tidak bersalah. Kasus ini sangat bertentangan dengan semua nilai dan keyakinan kami. Selanjutnya, PT HDI selalu mengambil sikap tanpa toleransi terhadap segala bentuk penyalahgunaan atau pelanggaran yang dilakukan oleh para mitra usaha atau enterprisernya, dengan mengadakan hotline bagi masyarakat luas sehingga dapat menelepon atau mengirim pesan pengaduan apabila memiliki informasi yang ingin disampaikan kepada PT HDI di nomor telepon 0821 22 32 347. Demikian press release ini saya bacakan. Sebelum kita buka sesi tanya jawab, kita akan mempersilahkan Mr. Brander, CEO dari PT HDI untuk menyatakan statement. Silakan. Okay. Thank you all for coming today. Terima kasih semua atas kedatangannya hari ini. This is probably one of the most difficult things that I've had to do in my 17 years in HDI. Ini mungkin adalah salah satu hal tersulit yang harus saya lakukan selama 17 tahun saya di HDI. You see, when I took over the business from my father, I told him that I would treat all enterprises like my family. Ketika saya mengambil alih bisnis ini dari ayah saya mengatakan kepadanya bahwa saya akan memperlakukan semua enterpriser seperti keluarga saya. That through thick and thin, we will always stick together, no matter what. Baik pada saat suka maupun duka, kita akan selalu bersatu walaupun apapun yang terjadi. Because at the end of the day, money will come and go, but relationships will always remain. Karena pada akhirnya uang akan datang dan pergi, tetapi hubungan akan tetap selalu ada. For the longest time, we all had a wonderful relationship built on trust, integrity, and transparency. Untuk waktu yang lama, kami memiliki semua hubungan yang luar biasa yang dibangun di atas kepercayaan, integritas, dan transparansi. Our enterprises were like one big family looking out for one another. Enterpriser kami adalah seperti suatu keluarga besar yang saling menjaga. When this case happened, we were all shocked. Pada saat kasus ini terjadi, kita semua kaget. This was against every single value we have in the company. Hal ini bertentangan dengan setiap nilai yang kami miliki di perusahaan. We ourselves could not believe it, as it was so incredible. Kami sendiri juga tidak bisa mempercayainya karena ini sangat luar biasa. So while we followed the development of the case closely, jadi sementara kami mengikuti perkembangan kasus ini dengan cermat, we also took the position of giving all parties involved the benefit of the doubt. kami juga mengambil posisi untuk memberikan kepercayaan kepada semua pihak yang terlibat. However, the recent videos and allegations have made it such that we can no longer stand by without taking clear and decisive action. Namun karena adanya video dan tuduhan baru-baru ini telah memperjelas bahwa kami tidak dapat lagi berdiam diri tanpa mengambil tindakan yang jelas dan tegas. As much as it pains me to do so, we have made the decision to terminate JE's enterprisership with immediate effect, regardless of the outcome of the case. Meskipun menyakitkan bagi saya untuk melakukannya, kami telah membuat keputusan untuk menghentikan kewirausahaan JE dengan segera terlepas dari hasil kasusnya. It has been a difficult decision to make. Ini adalah keputusan yang sangat sulit untuk dibuat. And frankly, it is not a good decision for our business, but it is the right decision for our company. Dan sejujurnya, ini bukanlah keputusan yang baik untuk bisnis kami, tetapi ini adalah keputusan yang tepat untuk perusahaan kami. This is especially so when more than 70% of our enterprises are female, Hal ini terutama karena lebih dari 70% enterpriser kami adalah perempuan. while 50% of our staff, as well as board of directors,
are also female. Dan 50% dari staf dan dewan direksi kami juga adalah perempuan. Our priority is to establish a safe space for all of them to learn about entrepreneurship and grow their businesses independently. Prioritas kami adalah membangun ruangan yang aman bagi mereka semua untuk belajar tentang kewirausahaan dan menumbuhkan mereka secara independen. Hence, we can no longer accept such allegations of sexual exploitation or abuse as being part of what we do. Oleh karena itu, kami tidak dapat lagi menerima tuduhan terkait eksploitasi dan juga pelecehan seksual menjadi bagian dari bisnis kami. We have been in this business for 36 years. Kami sudah berkecimpung dalam bisnis ini selama 36 tahun. We have seen many ups and downs. Kami sudah melihat banyak pasang surut. We have always stood by our enterpriser family. Kami selalu berdiri dengan keluarga enterpriser kami. Today, we also stand for something more. Hari ini, kami juga mendukung untuk sesuatu yang lebih. For all of us at HDI, it is a time where we must reconfirm our values and morals. Bagi kami semua di HDI, inilah adalah saat yang tepat untuk kami kembali menegaskan tentang nilai-nilai, To be clear about what is right and wrong. untuk menjadi lebih jelas tentang apa yang benar dan yang salah. To reaffirm our commitment to do the right thing at all times, regardless of the circumstances. Untuk menegaskan kembali komitmen kami untuk menjadi kuat dalam mengikuti jalan yang benar setiap saat terlepas dari situasi yang terjadi. And that by working hard today, with a strong conviction Dan dengan bekerja keras hari ini dengan keyakinan that we build a better future for all our children tomorrow. kita membuat masa depan yang lebih baik untuk anak-anak kami. Thank you. Terima kasih. Selanjutnya mungkin Pak Edi sebagai Direktur PT HDI mungkin bisa sepatah dua kata untuk menyampaikan. Silakan Pak. Cek. Terima kasih semua teman-teman semua, yang telah hadir di sini. Yang tadi sudah dijelaskan juga oleh Brandon Chia sebagai CEO PT Harmoni HDI. Dalam hal ini sudah jelas bahwa tidak ada hubungan antara kelakuan JE secara untuk pelecehan seksual dengan bisnis kami, sehingga jelas di sini tidak ada hubungan ya. Dengan tadi dijelaskan juga perusahaan kami dibangun dengan susah payah dan juga menjadi kepercayaan masyarakat luas di seluruh Indonesia. Dengan adanya kejadian ini, semua mengalami kesulitan, sehingga mencemarkan nama HD juga, sehingga tidak juga bisa berjualan atau berdagang dengan baik. Nama baik dan juga prestasi yang telah dibangun ini bisa menjadi satu kelemahan. Padahal yang dibangun ini tidak mudah. Dan dengan begitu kita harus melakukan satu keputusan yang tegas hari ini untuk memutuskan dan cut bahwa keanggotaan saudara JE sudah kami lakukan untuk hari ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Edi. Rekan wartawan, ini tadi kami sudah menyampaikan uraian singkatnya terkait dengan press release hari ini. Mungkin kalau nanti ada pertanyaan langsung dijawab apa ditampung? Langsung dijawab ya. Oke, nanti dimulai dari untuk siapa yang mau bertanya? Silakan. Baik Pak, mungkin perkenalkan diri Pak, dari mana? Baik Pak, terima kasih. Saya Romi dari Harian Terbit. Ada beberapa pertanyaan terkait penjelasan yang tadi disampaikan. Yang pertama, kasus ini kan udah berjalan lama ya. Terus kenapa baru sekarang dimunculkan gitu?
Terus tadi di press release disebutkan kalau JE itu bukan karyawan daripada HDI, tapi HDI memberhentikan, gitu. Memberhentikan sebagai keanggotaan. Ya. Nah, bukankah dia bukan karyawan gitu, kenapa harus diberhentikan, gitu kan? Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, adakah pernyataan yang menyudutkan HDI terkait kasus tersebut, ya, sehingga ini kan bentuk pencemaran nama baik, gitu kan? Nah, kalau memang ada, berarti kan yang si pencemaran nama baik ini harusnya pihak HDI melakukan upaya hukum, ya, entah itu somasi, itu menuntut dan segala macam. Nah, ini tidak ada pernyataan tersebut. Itu aja dari saya. Terima kasih. Ya, selanjutnya mungkin dari mana, Mas? Ini yang depan dulu. Iya, selamat siang Pak. Saya dari Klik Info ID Pak. Saya ada 2 pertanyaan. Nama saya Hendro Saputra Pak. Yang pertama Pak, saya mau nanyakan Pak, benar nggak sih Pak selama ini ada aliran dana PPS SPI itu termasuk pendanaan web series dan film J dari PT HDI ini? Kedua, apakah nanti PT HDI ini akan melaporkan ke Polda Metro Jaya atas praduga pencemaran nama baik ini? Ya, seperti itu aja Pak. Terima kasih. 2 pertanyaan ya? Iya, 2 pertanyaan Pak. Mau dijawab dulu Pak? Mau dijawab dulu, nanti mungkin ada pertanyaan selanjutnya ya. Silakan Bu Ina. Terima kasih Pak Robi. Pertanyaannya adalah, ya, apa hubungannya dengan statement tadi? Kan kita itu bilang bahwa JE bukan karyawan HDI dan bukan karyawan lah ibaratnya. Jadi gini, HDI itu ya bergerak di bidang direct selling, penjualan langsung atau MLM, ya. Iya, ini MLM perusahaannya. Nanti bisa ditanya Om Google, HDI itu apa sih gitu kan? Mungkin bestseller produk kita tuh madu ya Pak Edi ya, madu. Pada lagi pandemi itu booming banget madu kita memang. Kemudian JE ini adalah salah satu stakeholder, salah satu top leader, ya, orang yang berpenghasilan lumayan besar dari HDI sebagai leader, sebagai stakeholder. Nah, leader ini ya merupakan independen. Dia bekerja berdasarkan waktunya mereka sendiri, ya. Mereka hanya terikat dengan perusahaan sebatas menjualkan produk, ya. Tapi secara hierarki manajemen di semua perusahaan MLM di Indonesia bahkan seluruh dunia, bahwa member itu sifatnya adalah independen, ya. Jadi kalau di MLM itu ada istilahnya upline, ya, atau biasanya kita ada istilahnya downline. Upline itu adalah orang-orang yang posisinya sudah tinggi, biasa kita sebut top leader, ya. Jadi ada stakeholder, ada top leader, ada member, ya, kurang lebih seperti itu, ya. Untuk di HDI mereka menggunakan istilah stakeholder dan enterpriser. Enterpriser itu adalah member pada umumnya. Sampai situ dulu, kalau ngerti baru saya jawab urusan. Paham ya? Ya. Jadi member itu atau stakeholder itu atau leader itu, ya, dia terikat dengan perusahaan hanya sebatas menjual produk perusahaan, ya, di semua MLM, bukan cuma di HDI. Jadi dia sifatnya independen, bukan karyawan, ya. Itu kenapa baru diterminate sekarang, karena perusahaan, ya, klien kami dalam hal ini tidak bisa langsung, ya, memberikan tindakan. Kita harus melihat dulu jenis pelanggaran apa yang dia buat, ya kan? Karena ini kasusnya makin lama, ini dari 2020 ya kalau nggak salah ya. Berapa? 2021 kasusnya udah lumayan lama gitu ya. Itu jadi kita meneliti dulu sejauh mana kesalahan yang dia buat, benar atau enggak. Makanya tadi dalam statement kami, press release kita sebutkan bahwa kami memang berusaha mencari tahu dari mulai proses penyidikan, penyelidikan, bahkan sampai di pengadilan. Ya, nah setelah kita tahu statusnya sekarang sudah terdakwa, bahkan sudah beberapa kali sidang, ya, akhirnya manajemen sepakat untuk mengambil keputusan untuk menterminate yang bersangkutan. Itu.
ya. Kalau ditanya kenapa baru sekarang, nggak mudah. Tadi Mr. Brandon sudah menjelaskan hal yang sangat sulit untuk ambil keputusan ini. Karena walau bagaimanapun juga kita tidak bisa tutup mata bahwa beliau pun pernah punya jasa ke perusahaan ini membesarkan HDI. Jadi kita nggak bisa sembarangan bikin salah kita cut off, bikin salah kita terminate, enggak. Jadi memang ada tahapannya, ya. Kemudian pertanyaan kedua, kalau dikatakan pernyataan mana yang menyudutkan HDI, ya, kami dari manajemen tidak mau terlalu berpikir jauh kita melaporkan orang-orang yang menyudutkan perusahaan terkait kasus ini. Sampai saat ini kami belum ada niat untuk ke sana. Bahkan as personal pun dari Mr. Brandon tidak mau ikut campur ini kasusnya, ya. Tapi kalau memang sudah menyentuh ke ranah HDI itu beda lagi. Sampai sekarang kami masih menganggap itu hal yang biasa. Jadi kalau ditanya statementnya yang mana, kita mengabaikan statement-statement itu karena memang kami masih menganggap hal yang tanda kutip, ya. Kemudian, udah ya tadi ya. Kenapa pada tempe sudah saya jelaskan. Udah jelas ya, Mas Robi. Kemudian dari Klik Info, Mas Hendry Saputra. Hendro. Oh, Endro. Siap. Hendro Saputra. Orang Jawa ya Mas namanya Iya, Endro. Bu. Bukan Hendro ya. Oke. Adakah aliran dana dari PT HDI ke PT SPI? Aliran dana. Oke. They asking about money from HDI to SPI. Ada. We contributed the land for SPA's school, the building of the school, Kami memberikan kontribusi dalam bentuk lahan ya kepada SPI. and our enterprises also contributed their earnings. Enterprise kami juga membantu memberikan kontribusi dari penghasilan mereka. But since this case has come up, we have stopped all the contribution. Tapi sejak adanya kasus ini, semua kontribusinya kami berhentikan. Kami stop. Jadi bukan kita kirim donasi ke layanan apa itu tadi Mas yang beri apa gay apa itu? Film Z dan web series Film Z gay. J. Gay. Buatannya si di Oh gitu, film itu dah. Oh. Ya. Are you asking about the Say I Love You movie? Yeah. Yeah. Say I Love You movie was something that we were very proud of. Film Saya I Love You adalah salah satu film yang kami banggakan Because we thought that it was the accurate representation of what was going on in the school. karena menurut kami itu adalah suatu representasi yang tepat ya dari sekolah tersebut. Unfortunately, we don't know now whether it is an accurate representation or not. Sayangnya saat ini kami tidak tahu lagi apakah itu adalah representasi yang benar atau tidak. The web series we contributed as well, Dalam hal web series kami juga memberikan kontribusi so as to keep the school going during the pandemic time. Jadi itu kami berikan supaya sekolah masih tetap berjalan dalam masa pandemi ya, So as to look after the children there. dengan tujuan untuk tetap menjaga dan merawat anak-anak yang ada di sana. Jadi jelas ya Mas Hendro. Jadi kalau aliran dana, ini pertanyaannya serem nih. Kalau aliran dana saya berpikirnya ke TPPU, tindak pidana pencucian uang gitu kan, itu serem. Tapi namanya media ya. Jadi aliran dana atau bukan aliran dana, ibaratnya donasi HDI ke PT SPI itu yang tadi dijelaskan kita ngasih land ya, tanah untuk dibangun sekolah itu, tapi juga nggak semua. Dia CGA ini melanjutkan pembelian dengan uang dia sendiri. Kita hanya mungkin untuk opening ya, startnya doang ya Pak ya, kita kasih tanah. Iya, terkait masalah donasi itu yang tadi sudah dijelaskan oleh klien saya, Mr. Brandon, bahwa donasi itu tujuannya kita berikan untuk sekolah itu tetap ada, tetap tercover keperluannya selama pandemi. Dan saya rasa itu satu hal yang sangat mulia ya, artinya kita tidak melakukan pembiaran supaya sekolah itu akhirnya seiring waktu pandemi akhirnya tidak ada kegiatan sama sekali. Karena dari yang teman-teman baca di press release itu, sekolah itu kita berikan gratis secara cuma-cuma kepada orang-orang yang tidak mampu, terutama yatim piatu.
Terkait laporan polisi, sama seperti jawaban ke Mas Robi tadi, kita masih melihat masalah ini masih dalam tanda wajar, tidak terlalu memojokkan PT HDI.